Ada satu cerita yang ingin saya ceritakan kepada kalian semua, di mana cerita ini baru saya dapatkan pasca saya sembuh dari penyakit GBS. Seperti yang mungkin kalian tahu, bahwa yang namanya penyakit GBS itu penyakit yang sangat langka. Faktanya yang pertama adalah 1 dibanding 40.000 orang yang ada di dunia. Jadi memang penyakit yang sangat langka sekali, Guillain-Barré syndrome. Fakta kedua, terutama pada saat saya sakit waktu itu, dokter memvonis saya 80% itu bakal lewat alias wafat. Dan itu membuat keluarga kami semuanya penuh dengan harap, antara harap dan cemas, campur aduk. Fakta yang ketiga adalah, kalaupun misalkan seandainya saya waktu itu sehat, diberi kesempatan untuk sehat, maka peluang sehat kembali normal seutuhnya semuanya, itu adalah hanya sekian persen saja. Ya, artinya apa? Pada saat kondisi sehat sepenuhnya, tangan saya tidak bisa digerakkan, jari saya tidak bisa digerakkan, kaki saya tidak bisa digerakkan, mulut saya berbicara dalam kondisi yang tidak fasih gitu ya, dan banyak kekurangan lainnya. Tapi faktanya saat ini adalah saya bersyukur banget sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena semua anggapan tersebut itu benar-benar tidak terjadi pada diri saya. Fakta pertama, pada saat dokter memvonis ini meninggal, saya tidak meninggal, alhamdulillah. Fakta kedua, pada saat dokter memvonis bahwa penyembuhannya butuh waktu 2 tahun. Dan yang ketiga, pada saat dokter memvonis bahwa bakal ada sisa, bersyukur alhamdulillah, masya Allah, fisik saya sempurna saat ini, terutama muncul dari kalangan orang-orang yang sama mengidap pejuang GBS kayak saya. Kang Dewa, apa sih rahasianya sebenarnya? Kenapa kok Kang Dewa penyembuhannya cepat? Kenapa kok Kang Dewa dikasih keselamatan oleh Allah? Apa sih amalan manas yang bisa membuat akhirnya Kang Dewa dikasih kesempatan kedua untuk hidup? Sejujurnya saya tidak tahu. Saya nggak tahu amalan mana yang bisa membuat saya akhirnya dipilih kembali oleh Allah untuk hidup, dikasih kesempatan kedua. Saya nggak tahu sama sekali. Sampai pada akhirnya saya coba mengingat kembali episode pada saat saya berada di rumah sakit. Saya masih teringat ketika itu, ketika istri saya datang ke saya, di samping kanan saya, di samping tempat kamar tidur saya, dan berbisik kepada saya. Waktu itu saya tidak bisa ngapa-ngapain, tangan saya tidak bisa saya gerakkan, kaki saya tidak bisa saya gerakkan, badan saya, leher saya semuanya tidak bisa bergerak. Yang saya bisa gerakkan hanya kedipan mata saya. Istri saya datang dengan membawa kabar, ya di rekening ada uang yang lumayan banyak angkanya, yang itu memang cukup untuk bisa menghidupi kehidupan kita hingga beberapa bulan ke depan, bahkan beberapa tahun ke depan kalau bicara masalah kebutuhan. Tapi yang saya kaget ketika itu adalah istri saya berkata, ya gimana kalau misalkan uang tersebut kita sedekahin aja, katanya. Waktu itu saya tidak bisa merespon karena tangan saya kondisi lumpuh, kaki saya lumpuh. Tapi saya cuma bisa menggerakkan mata saya gitu, sambil meneteskan air mata dan seperti itulah gitu. Saya sedih gitu kan. Sedih bukan berarti karena kondisi saya, tapi saya sedih, lebih tepatnya mungkin bukan sedih ya, haru gitu ya. Saya didampingi oleh sosok wanita yang memiliki hati yang sangat begitu mulia gitu. Dia berbicara pada saya, gimana kalau misalnya kita sedekahkan semuanya, katanya. Saya punya 2 ATM waktu itu, punya 2 tabungan, di mana satunya itu dikosongkan hanya untuk bisa bersedekah. Dia sampaikan alasannya, kenapa akhirnya Bunda mutusin kayak begini, karena ayah tahu ya, katanya. Percuma kan kalau misalkan nanti ayah sakit, tapi uang kita gak pernah kita pakai. Percuma kan kalau misalkan kita berjuang setiap hari untuk mengumpulkan harta, ya melunasi hutang-hutang, tapi ayahnya dalam kondisi seperti ini. Apalagi, amit-amit, nauzubillah min dzalik, kalau misalkan sampai ayah meninggal, tapi uang di rekening masih ada, percuma gitu kan. Jadi mending Bunda sedekahin aja. Lagian Bunda juga pernah dengar nih, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa salah satu hal yang bisa mencegah bahkan mengundurkan kematian itu adalah sedekah. Jadi Bunda percaya dengan itu, dan akhirnya kalau boleh gitu ya, Bunda sedekahin aja gimana. Dan saya memberikan kode hanya sekedar kedipan mata saja, yang itu menandakan saya setuju. Dan akhirnya saya setuju itu, bahwa silahkan aja disedekahkan dalam hati saya. Ya semoga dengan ini membantu saya untuk dalam proses pemulihan. Di saat dokter memvonis saya 80% meninggal, dokter memvonis yang aneh-aneh, dan saya tidak ada harapan hidup lagi gitu. Dari situ saya malah berpikir bahwa mungkin salah satu amalan yang dilakukan oleh istri saya, sekali lagi bukan oleh saya, tapi oleh istri saya pada saat saya sakit adalah melakukan sedekah yang angkanya lumayan besar gitu. Melakukan sedekah ya yang memang itu dalam kondisi terpuruk ya. Bisa Anda bayangkan, utang saya belum lunas waktu itu, sisa masih kurang lebih 1,4 miliar. Tabungan udah habis, biaya rumah sakit ketika itu nyampe di angka 780 jutaan. Tabungan udah habis ya.
tapi justru istri memilih untuk menyedekahkannya. Ini sesuatu yang sangat tidak normal gitu. Dan saya bertanya kembali kepada istri, Bun, kenapa kok dulu berani bisa sedekah sebanyak itu gitu? Lalu saya bilang, ya tadi ya kan ayah udah tahu bahwa ya ngapain juga uang banyak, ngapain juga tabungan banyak kalau misalkan ayahnya nggak ada, ayahnya sakit-sakitan, udah aja lah kita sedekahin, ya moga aja Allah ngasih pertolongan buat kita gitu. Dan Bunda dengar kisah Nabi Ibrahim katanya. Nah kisah itu begini ya, jadi waktu itu tuh Nabi Ibrahim itu ketemu sama salah satu malaikat pencabut nyawa, berarti malaikat Israel ya. Nabi Ibrahim ini baru aja bertemu dengan sosok anak muda ya. Malaikat Israel nanya, wahai Ibrahim, itu siapa? Oh, yang mana? Kata Nabi Ibrahim. Oh, yang barusan, yang ketemu sama saya barusan. Ya itu siapa? Katanya. Oh, kalau yang barusan itu sahabat saya juga murid saya, wahai malaikat gitu kan. Dia ngabarin, intinya dia datang ke saya untuk ngabarin bahwa besok dia mau memberlangsungkan pernikahannya. Ya, dan dia ngundang saya, kurang lebih seperti itulah. Dan waktu itu pada saat Nabi Ibrahim berkata pada malaikat Israel langsung spontan berkata, wahai Ibrahim, anak muda tersebut tidak akan sampai kepada pernikahannya. Kenapa? Karena sebelum pagi besok, ajalnya akan menjemputnya. Saya akan mencabut nyawanya. Ya, karena ini adalah perintah dari Allah, sudah takdirnya dia meninggal gitu kan. Pada saat mendengar jawaban seperti itu, sontak Nabi Ibrahim kaget dan ingin sekali rasanya menghubungi si anak muda tadi dan ngasih kabar, wahai anak muda, besok adalah hari kematianmu gitu kan. Bahkan sebelum kamu melakukan pernikahan. Tapi karena Nabi Ibrahim meyakini bahwa yang namanya ajal kematian itu adalah rahasia ilahi, rahasia Allah, maka Nabi Ibrahim tidak melakukan itu dan akhirnya hanya bisa pasrah, hanya bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di keesokan harinya, entah kenapa tiba-tiba pernikahan dilangsungkan. Akhirnya dia menikah, singkat cerita dia menjadi dewasa, dia punya anak, dan akhirnya di usianya yang sangat tua ya, kurang lebih di usia 70 tahun, masih bisa hidup. Yang katanya dulu malaikat Israel ngasih tahu bahwa ini waktunya wafat. Setelah 70 tahun, akhirnya Nabi Ibrahim penasaran dan bertanya kepada malaikat Israel, wahai Israel, apa yang membuat tanganmu akhirnya menunda untuk mencabut nyawa anak tersebut? Dan malaikat Israel menjawab, wahai Ibrahim, di malam sebelum pernikahan itu berlangsung, anak muda tersebut menyedekahkan setengah dari harta yang dia miliki di jalan Allah. Dan karena sedekahnya tersebut, akhirnya Allah memutuskan untuk menunda kematian dari anak muda tersebut. Hingga bahkan dipanjangkan umurnya di usia yang sekarang, di usia 70 tahun. Nah dari situ kita bisa melihat kawan-kawan semua, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Sangat mudah sekali baginya membolak-balikan kehidupan, kematian, kelapangan, kesempitan gitu kan. Mungkin salah satu yang membuat akhirnya saya kembali bisa hidup di episode kedua ini adalah sedekah yang dilakukan oleh istri saya ya. Di saat semua medis menunjukkan saya parah, saya meninggal dan lain-lain, tapi justru keajaiban mulai muncul, kemustahilan terjadi. Apa itu? Saya tiba-tiba sehat dalam waktu yang sangat cepat. Dokter memvonis 2 tahun, saya 4 bulan sehat dan tidak ada sisa sama sekali. Apa hikmahnya buat kawan-kawan semua, kawan-kawan? Pada saat Anda sehat sekarang, dikasih kenikmatan kesehatan, jangan ragu lagi untuk bersedekah. Ini bukan soal kematian. Ya, sekali lagi ini bukan soal kematian. Ini tentang kehidupan kita. Jangan sampai pada saat kita mau meninggal, kita baru sadar bahwa kita selama hidup ini jarang bersedekah kepada sesama, jarang bersedekah di jalan Allah. Jangan sampai seperti itu. Bahkan kawan-kawan semua, kalau misalkan kita telaah kembali dalam surat Al-Munafikun ayat ke-10, saya coba bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul mautu fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jadi di dalam surat tersebut Anda nanti bisa baca terjemahannya, yang intinya adalah jangan sampai kita itu menyesal ya, belum sempat sedekah selama kita hidup di dunia, tapi Allah sudah manggil kita. Jangan sampai seperti itu. Kita di dunia ini lupa berbagi dengan orang lain, berbagi di jalan Allah, tiba-tiba Allah kasih kematian, dan ternyata dalam surat tersebut, dalam surat Al-Munafikun tadi, orang yang sudah mati itu pengen balik lagi hidup di dunia hanya untuk satu hal, bukan untuk sholat, bukan untuk ngaji, bukan, untuk bersedekah. Jadi jangan sampai kita sibuk ngumpulin harta, ya, memperbanyak saldo tabungan, tapi lupa memperbanyak saldo di akhirat. Apa itu? Sedekah. Dan ingat kawan-kawan semua, seperti yang mungkin kalian tahu, saya hampir mati. Lanjutannya berhubungan dengan surat tadi. Saya coba bacakan suratnya. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun.
Yang intinya adalah, kalau Allah udah menakdirkan seseorang wafat alias mati, maka tidak ada yang bisa lagi menghalang-halanginya. Kecuali siapa? Kecuali Allah sendiri. Sekali lagi, kecuali Allah sendiri. Jadi kita jangan sampai dalam kondisi menyesal di akhir hayat nanti karena lupa melakukan hal-hal yang memang Allah perintahkan. Salah satunya adalah sedekah. Yuk, berapapun uang yang Anda miliki sekarang, berapapun penghasilan yang Anda dapatkan setiap bulannya, jangan lupa sisihkan untuk orang yang membutuhkan, untuk orang-orang yang memang duafa, untuk orang-orang miskin, untuk masjid, untuk kegiatan berdakwah, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Kenapa? Karena harta yang kita simpan akan jadi kotoran. Harta yang kita wariskan akan jadi rebutan, dan harta yang kita amalkan dan sedekahkan akan jadi kebaikan untuk akhirat kita nanti. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kawan-kawan semua, dan supaya manfaatnya bisa tersebar luas. Jangan lupa untuk menyebarkan video ini ke sebanyak-banyaknya orang. Semoga jadi wasilah kebaikan buat semuanya.